Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non reguler semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-12, yaitu lanjutan kemarin pertemuan ke-11 tentang residivis. Yaitu perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana Undang-Undang Residip kejahatan sejenis berbeda-beda, yaitu dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya, mencari kerja lah ibaratnya. Sebagai alasan residip atau pengulangan untuk dua alasan pemberat pidana. Antara kejahatan yang kemudian diulangi dengan kejahatan terdahulu atau sebelumnya, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tegang waktunya belum lewat dari 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Belum lewat tenggang waktu kadaluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pembelian. Pasal 489 kenakalan terhadap orang atau barang. Pasal 492 mabuk di mata umum merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. 3. Pasal 495 memasang penangkap alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Pasal 3 495 Pasal 4 501 menjual dan sebagainya makanan minuman yang dipalsukan atau busuk berasal dari ternak sakit atau mati. Pasal 512 melakukan pencarian tanpa ada keharuan kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register catatan kamu atau tidak menunjukkan register dan sebagainya. Pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang milik militer tanpa izin. Pasal 513 petugas agama yang melakukan sesuatu upacara perkawinan sebelumnya dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. Pasal 544 mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. Pasal 545 melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. Pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.